Obrolan ringan, kita mulai. Yuk! Halo sahabat frekuensi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali saya Ratna Kurniawati hadir lagi di podcast Tim LG untuk kesempatan hari ini. Hari ini adalah hari Selasa 22 Maret 2022. Dan di sini saya tidak sendirian karena saya didampingi sama pria-pria cakep di sisi kiri dan kanan saya. Ngiri kan, pada ngiri semuanya nih pasti nih. Tapi yang jelas untuk kesempatan podcast kita di kesempatan kali ini nih, otomatis pasti ada informasi-informasi menarik lah yang bakal disampaikan oleh, saya perkenalkan dulu, ini adalah Mas Erik. Halo Mas Erik, apa kabar? Halo, kabar baik. Kabar baik ya Mas ya. Ini kali keberapa datang ke Gorontalo Mas? Kali ketiga. Masih diingat nggak tahun-tahun kemarin keberapa gitu, tahun-tahun berapa? 2013 dan kali ini ada perubahan nggak sih? Banyak perubahannya. Dulu bandaranya belum seperti sekarang. Dan ya saya dulu belum punya hobi lari, jadi belum menikmati keindahan alamnya. Saat ini saya udah menikmati sekali. Sempat lari tadi pagi dong? Tadi Dari mana ke mana? sampai ke kantor wali kota ya. Wih, jauh ternyata. Belum sih, tapi Belum ya? cukup lah. Oh, oke. Baik, perlu sahabat frekuensi ketahui bahwa Mas Erik Nur ini adalah seorang IT expert yang nantinya banyak memberikan informasi ke kita tentang metaverse ya Mas ya? Ya, Tentang metaverse. Kita beralih ke sisi kiri. Halo, Mas Joni. halo Mbak Ratna. Iya, ini adalah Mas Joni di samping kiri saya. Mas Joni ini adalah koordinator tata usaha yang ada di tim LG. Dan di sampingnya Mas Joni, pasti semua juga sudah pada tahu, ini adalah yang memegang puncak tertinggi di tim LG. Apa kabar Mas Hamzah? Kabar baik Mbak Ratna. Alhamdulillah, baik semuanya. Dan punya kegiatan apa hari ini Mas setelah podcast nanti? Banyak agenda hari ini. Wih, banyak banget ya. Podcast, nanti ada pendampingan TV digital Radio Gorontalo, Ya. lalu turun edukasi tertib penggunaan spektrum di Gorut Baik. dan beberapa tempat. Ya. Dan sekarang untuk Anda semua sahabat frekuensi, kita langsung saja membuka obrolan-obrolan menarik kita untuk kesempatan hari ini. Saya langsung ke Mas Hamzah saja. Mas, apakah ada harapan ke depannya nih? Kan mengingat Mas Hamzah ini udah boleh dibilang lama gitu. Harapannya apa dengan tim LG ini Mas? Pastinya saya pengen tim ini grow makin baik ya. Nilai-nilai corporate value yang sudah kita tanamkan dari awal makin deep dan anak-anak makin bisa mengimplementasikan dengan baik dalam seluruh proses bekerja sehari-hari. Proses memberikan layanan ke sahabat frekuensi di Gorontalo. Oke, baik. Susah nggak sih Mas, karena mengingat teman-teman di sini kan beda karakter, beda segala macam, ada daerah juga beda. Untuk menyatukan itu tuh gimana tuh Mas? Alhamdulillah relatif tidak sulit. Di awal memang banyak tantangannya, tapi begitu ketemu formulanya asik-asik aja, fine-fine aja. Tantangan yang paling Mas Hamzah ngerasain ini tantangan banget nih buat gue nih, itu yang mana tuh Mas? Apa ya, semuanya menantang basically, tapi ada beberapa hal yang memang perlu energi lebih, barangkali untuk memastikan 3 kultur utama SRR yang kita punya, bagaimana kita punya budaya total, action total, solution ya. Ada beberapa yang langsung comply dan form dengan itu, ada juga yang memang masih butuh ayo gitu. Itu sih. Dan butuh push, butuh semangat dan lain sebagainya gitu ya Mas ya. Betul. Dan sejauh ini semuanya well. Alhamdulillah. Running well. Yap. Dari Mas Hamzah kita coba beralih dulu ke Mas Joni. Mas Joni, ini kalau mau dibilang soal tim LG ini kan sebuah branding yang boleh dibilang gede gitu ya. Di belahan dunia sana ada juga yang namanya seperti kita atau persis tuh. Tim LG-nya Mas Joni ini seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Ratna. Jadi sebenarnya beda ya. Kalau LG yang di sana itu produk barang ya. Kalau di sini kita lebih ke jasa. Jadi tim LG itu sebenarnya singkatan dari Loka Gorontalo. Ya, itu merupakan bagian dari branding kita kepada masyarakat atau kepada stakeholder kita. Jadi kalau kita
ngomongin salah satu barang, misalkan nih kita ngomongin air mineral nih. Biasanya kan kita langsung kepikiran kepada salah satu produk yang sudah kita kenal dengan baik. Benar. Mereknya ya nggak usah disebutin. Gitu ya. Kami misalnya. pengen seperti itu juga. Ketika orang ngomongin tentang frekuensi radio, orang langsung kepikiran, wah, tim LG. Oke. Jadi itu memang LG merupakan bagian dari branding kita. Namun branding itu juga perlu selaras dengan peningkatan kualitas layanan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hamzah tadi, kita punya total action, total solution. Sip. Kita bukan hanya memberikan action yang maksimal kepada masyarakat, namun kita ingin memberikan nilai lebih kepada produk layanan yang kita berikan. Jadi kita akan memberikan solusi atas setiap masalah yang dihadapi. Ketika ada masyarakat atau ketika ada stakeholder yang ke kantor kita membutuhkan layanan kita, harapannya kita mereka bisa pulang kembali ke tempat bekerja atau kembali ke rumah ada senyuman karena ada solusi yang mereka dapatkan dari tempat ini. Oke, I see. Semoga saja itu akan terus bisa bertahan begitu ya, Mas Joni ya, di tim LG ini. Baik, sahabat frekuensi, tentunya kita sudah mengenal dan juga sudah mendapat beberapa informasi dari Mas Joni dan juga Mas Hamzah. Kita beralih lagi ke Mas Erik nih. Mas Erik, kalau misalnya kita ngomongin soal perkembangan teknologi nih, itu perkembangan teknologi itu pesat banget ya. Dari zaman dulu, contoh kecil aja kalau misalnya berkirim surat nih, Mas Erik, dulu kan masih pakai merpati tuh. Untungnya sebelum ada di zaman itu, Mas. Belum ada. Dan semakin kesini, itu pesat banget perkembangannya. Menurut Mas Erik gimana nih tentang perkembangan teknologi? Perkembangan teknologi memang di era saat ini itu berlangsung sangat cepat ya. Kita di regulator sudah pasti akan ketinggalan dengan perkembangan teknologi, tapi kita di Kominfo utamanya tentunya tidak boleh juga ketinggalan mengenai teknologi ini. Jadi perkembangan teknologi yang sedemikian cepat juga membutuhkan pengetahuan yang dimiliki oleh para ASN, utamanya para teman-teman di Kementerian Kominfo, untuk juga mengeksplorasi mengenai hal-hal yang masih baru, karena juga kita kan sebagai regulatornya ya. Jadi dari dulu tuh sudah pasti teknologi itu akan lebih dahulu dibanding regulasinya. Tidak pernah ada regulasinya ada duluan, teknologinya belum ada. Tapi ya kita mencoba untuk menyeimbangkan supaya nanti ketika saat ini sedang marak mengenai hal-hal yang baru seperti VR, AR, metaverse, sebetulnya itu hal yang dari dulu sudah ada sebetulnya, tapi baru happening lagi. Orang kita itu kalau belum viral, mungkin belum ada gitu loh. Contohnya kayak mungkin Mas Hamzah sama saya 2006 dulu kita sebagai ASN pertama, kita sempat nyeleneh gitu ya, ngomong ke menteri, Pak, kita kan orang IT, boleh nggak kita nggak usah kerja di kantor? Kami bilang begitu. Karena apa? Tidak semua pekerjaan itu harus dikerjakan di kantor. Kita bisa kok koordinasi, ya dulu mungkin belum WhatsApp ya, mungkin dulu Yahoo Messenger, mungkin dulu ya masih SMS gitu, tapi kita bisa gitu loh. There's a way, ada caranya gitu. Tapi orang masih saat itu budayanya belum ada, belum terbentuk. Teknologinya udah ada, mungkin belum 4G, belum 3G, tapi pada waktu itu way of communication itu sudah ada Skype gitu. Tapi karena kita terbiasa berkumpul, bahkan dibilang enggak, Mas Erik itu suka nggak suka tetap harus ke kantor untuk menggugurkan kewajiban absen. Pagi absen, sore pulang absen. Terserah Mas Erik pagi absen terus ngayap ke mall atau ke kafe, terus kerjaan beres balik lagi buat check out, nggak apa-apa. Tapi harus gitu. Nah, pandemi ini justru malah mengajarkan yang kita sudah 2006 usulkan, kerjaan itu adalah aktivitas, bukan tempat. Dan terbukti ketika udah pandemi terjadi, kita semua harus work from everywhere. Jadi ya itu sebenarnya budayanya baru muncul sekarang, teknologinya udah dari dulu ada. Tapi teknologi video conference-nya mungkin berkembang. Tadinya mungkin masih pakai Skype, masih pakai FaceTime, dan sekarang tiba-tiba marak penggunaan Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex, dan lain-lain semuanya. Tapi dari dulu sebetulnya udah ada cara komunikasi virtual seperti ini. Dan kayak sekarang kita bicara metaverse, dari dulu sudah ada. Blockchain dari dulu juga sekitar 2014 itu sudah ada. Tapi kita yang tidak menyadari sampai tiba-tiba ada orang yang
memviralkan gitu ya, dia cuma foto selfie setiap hari selama bertahun-tahun terus menghasilkan banyak, tiba-tiba dijual di sebuah marketplace NFT, tiba-tiba harganya miliaran rupiah. Orang langsung berlomba-lomba, wah dapat cuan dari situ cuma foto selfie gitu. Pengen ikutan. Nah, trending itu akhirnya membuat orang berharap ada potensi yang sama. Ya mungkin harapan itu juga menimbulkan sesuatu pasar baru ya. Artinya ada kok bisa buat seperti itu. Jadi ya baru muncul kesadaran orang untuk mempelajari apa itu NFT, apa itu metaverse, dan sebetulnya itu kan salah satu sistem yang blockchain. Orang taunya blockchain nggak jauh-jauh dari Bitcoin dulu. Bitcoin itu memang masih abu-abu karena dari BI melarang jual beli melalui kripto. Tapi Bapepti tidak melarang penggunaan kripto sebagai aset. Karena masih ada potensi untuk investasi di sana. Tadi Mas Erik sempat menyebutkan metaverse gitu kan. Ada beberapa sih kemarin juga sebelum ngeh dengan itu tuh Mas Erik, saya sempat melihat di FB juga ada FB Meta FB kayak gitu. Yang setahu saya sih untuk meta gini satunya metamorfora, metamorfosis kayak gitu sih Mas. Nah, metaverse sendiri ini apa nih Mas? Jadi kalau metaverse itu sebetulnya sebuah dunia virtual gitu ya. Jadi kalau kita melihat kayak sekarang ini kan dunia nyata ya gitu ya, di ruangan Loka Gorontalo. Nah si Facebook ini nanti kedepannya mungkin akan marak penggunaan virtual reality Google gitu ya. Jadi nanti kita pakai sebuah kacamata khusus 3D begitukah? Enggak, jadi memang ada kacamata khusus, bukan 3D, jadi dia itu ada layar di dalamnya dengan speaker, dan itu sebenarnya udah lama ada, itu namanya Oculus Rift, tapi teknologinya dulu mungkin belum sampai machine learning, belum sampai deep learning. Nah karena teknologi semakin berkembang, yang tadinya cuma layar dengan suara, di dalam layar itu semua objek-objek itu dikenali, virtual reality gitu ya. Iya, dibentuk dalam suatu bentuk 3 dimensi virtual dan menjadi apapun yang kita inginkan. Jadi ketika kita dalam sebuah ruangan ini menggunakan Google tersebut, mungkin kita bisa beranggapan saat ini kita sedang berada di pantai gitu. Terus kita ketemu dengan orang-orang di sebelah sini, ada tamu atau apa, ada lifeguard, ada yang lain-lain. Pokoknya kita bisa membayangkan teman-teman kita di sini menjadi makhluk atau karakter yang berbeda. Oh gitu. Bisa. Jadi misalnya saya ketemu Mas Hamzah nih, Mas Hamzah ternyata seorang prajurit gitu. Terus saya ketemu ya nanti harus ada ini juga sih, ada perangkatnya juga untuk misalnya kita megang sesuatu itu, kita jadi kayak megang barang apa gitu. Apakah kita bisa pegang pedang atau kita bisa pegang pistol. Nah, itu nanti kita bisa bertarung ataupun bisa membayangkan diri kita benar-benar ada di dunia itu. Jadi kita diajak untuk berimajinasi gitu ya Mas ya? Enggak sepenuhnya imajinasi, karena muncul di dalam layar tersebut seakan-akan kita berada di ruang baru, di ruang virtual. Tapi itu kita sendiri yang ciptakan ya Mas ya? Atau gimana sih? Ya tentunya begitu kita pakai kacamata itu, kita sudah ada di lokasi itu? Ya tentunya itu pasti ada developer programmingnya. Artinya ada yang membuat ini mau dipasang di mana, mau dijadikan bentuk seperti apa. Tapi ya biasanya itu akan membaca dari pattern yang ada. Misalnya ini ada meja ya, berarti dia akan membaca ini ada sebuah objek di sini, mau dibentuk apa, ya kita yang bisa menentukan mau seperti apa. Tapi makhluk-makhluk orang yang ini udah dikenali, ini adalah ada orang manusia gitu. Jadi bukan tiba-tiba berubah jadi sesuatu yang benda mati, bisa bergerak gitu loh. Jadi kita juga perlu waspada ada objek-objek yang bergerak gitu loh istilahnya dalam sebuah metaverse itu. Jadi boleh dibilang ini adalah salah satu bentuk dari cara kerja metaverse, Mas. Facebook makanya mengganti namanya menjadi Meta ya, karena Facebook itu kedepannya berharap Meta itu akan mengubah ruang nyata saat ini menjadi ranah virtual yang mungkin beberapa dari kita sekarang sudah tadi soal Zoom, video conference itu sudah hal yang biasa, tapi kita tidak benar-benar berada dalam sebuah meeting karena kita hanya ketemu layar, kamera. Mas Teguh di mana, saya tidak melihat untuk Mas Teguh dari Mas Hamzah dari segi mana, tapi cuma lihat dari depan. Nah dengan Meta, dengan nantinya menggunakan virtual reality Google, Mas Hamzah sama saya itu nanti saya bisa lihat bentuk Mas Hamzah secara saat ini. Jadi nanti kita dengan menggunakan Google, ya kita bisa bertemu seperti ini walaupun tidak ada di satu ruangan.
Jadi ada sebuah badan saya di ruangan Loka Gorontalo, padahal badan saya nggak di sini. Saya dari Jakarta, tapi kita bisa meeting seperti ini dengan menggunakan hal tersebut. Jadi saya bisa jalan ke sini, ketemu sama Om Hamzah, sama Mas Joni, kita bisa ngobrol. Dan itu interaktif ya? Yes. Jadi kita melihat seakan-akan kita ada 3 orang seperti ini, tapi kita tidak bertemu dalam satu ruangan. Jadi Facebook berharap nanti virtual meeting itu benar-benar terjadi layaknya kita ketemu seperti ini, tapi tidak dalam satu tempat. Itu yang memang teknologi ke depan tidak sekedar kamera dengan layar, tapi sudah imersif, artinya suaranya dari mana, misalnya Mbak Ratna dari sebelah kiri saya, berarti suaranya di sini. Kalau saya geser sini, suaranya sebelah sini. Jadi tergantung dari ranah mana yang ngomong. Jadi speakernya pun juga imersif gitu loh. Terus kalau misalnya boleh lagi saya mau tahu lebih banyak, itu gunanya apa sih di metaverse ini, Mas? Kembali lagi, manusia itu kan pasti akan explore lagi teknologi yang baru. Mungkin merasa dunia nyata ini kepemilikannya berbeda dengan yang ada di dunia virtual. Contohnya yang paling simpel ternyata Monas deh. Monas itu sebetulnya di dunia metaverse ada yang namanya Next Earth. Kalau ada yang mau coba cari di Next Earth ya, itu kalau kita menggunakan menggunakan goggles tadi, kacamata VR atau AR itu ternyata Monas itu bukan milik Indonesia ternyata. Banyak orang yang sudah memiliki matek lahan di sana di Monas, tapi bukan orang Indonesia. Karena kita masih belum begitu paham apa manfaatnya punya coupling gitu ya. Tapi coupling di dunia virtual itu kan yang memang saat ini beberapa orang yang flexing ya bahasanya, yang merasa jadi miliuner dadakan. Kita ada beberapa yang udah ditangkap karena terkasih kasus dengan masalah itu, tapi banyak dari mereka yang menganggap punya aset digital itu lebih kaya atau lebih menguntungkan dibanding aset di dunia nyata. Jadi mereka lebih memilih, saya punya berapa Ethereum, saya punya berapa Bitcoin, dianggap lebih kaya. Padahal orang-orang yang sebetulnya kita anggap kaya kan yang benar-benar memiliki aset secara nyata yang punya rumah di bilangan mana dengan sekian besarnya, yaitu adalah orang kaya. Tapi di dunia virtual memang ada juga orang yang menganggap kekayaan itu dilihat dari aset digitalnya mereka. Saya punya coupling di metaverse gitu, luasnya sekian besarnya, dan itu ada di sebelah kantornya Google, tapi itu bukan di kantor Google di dunia fisik ya, tapi di sana gitu loh. Jadi potensi untuk ke sana ya mungkin karena memang manusia juga tidak pernah merasa cukup dengan teknologi yang ada di ranah di nyata. Mereka membangun sebuah dunia virtual, dan ini kedepannya akan nge-link semua dengan platform-platform sosial media, marketplace, gaming dan lain-lain, termasuk juga transaksinya. Karena metaverse ini tentunya platformnya kan berbeda dengan keuangan nyata ya. Mungkin kalau sekarang ini kita pasti akan ada yang mengatur mengenai keuangannya, ada BI, ada OJK, dan kalau di dunia virtual itu praktis tidak ada centralized bank, semuanya decentralized. Jadi ketika saya melakukan transfer dana di kripto, itu yang memvalidasi tidak ada centralized banknya di sana, tapi jumlah komputer yang terhubung gitu. Jadi memberitahu ke user, Mas Erik ini punya misalnya 100 Ethereum, mau saya berikan kepada Mas Hamzah misalnya 50 Ethereum. Mungkin nanti Mbak Ratna sama Mas Joni ketika punya akunnya, betul nggak Mas Erik ini punya 100 Ethereum? Oh betul. Udah saya berikan kepada Mas Hamzah 50 Ethereum. Setuju nggak kalau 50 Ethereumnya diberikan ke Mas Hamzah? Setuju semua. Nah ketika udah setuju terjadilah transaksinya. Tapi yang memvalidasi bukan bank sentral, tapi semua yang terhubung. Semakin banyak yang terhubung, maka akan dijadikan validasinya akan semakin kuat kan. Oh gitu. Jadi boleh kok kalau misalnya saya beranggapan saya pun bisa membeli apapun yang saya mau untuk di dunia maya ini dengan lewat metaverse ini, Mas. Ya, tapi kan ini mata uangnya berbeda dengan mata uang yang saat ini ada di ranah asli. Misal kita di sini ada mata uang Indonesia rupiah, ada USD, US dollar. Nah, karena di sana di kripto di dunia metaverse itu menggunakan koin yang beragam,
tentunya platformnya pun juga harus disetujui. Apakah ini koin 10 koin terbesar ya mungkin antara Bitcoin, Ethereum, Doge dan lain-lain ya. Tapi mungkin kalau koin-koin yang baru muncul, yang pada artis baru bikin gitu ya. Iya, bener tuh. Kan lagi pada marak bikin koin gitu ya. Ada pasangan artis bikin koin, lalu juga ada anaknya Ustadz juga bikin koin gitu. Sebetulnya itu memang usaha mereka untuk membuat koin sendiri, dan memang sebetulnya butuh modal lumayan besar, lumayan banyak pengikutnya untuk bisa koin tersebut masuk ke dalam dunia yang diakui di dalam trading kripto. Nah, memang itu agak sulit sebetulnya untuk bisa digunakan kecuali memang modalnya cukup besar. Oke. Jadi sebagai orang awam nih Mas ya, saya sebagai orang awam kadang-kadang berpikir gini loh. Aduh, yang maya gini kapan gitu bisa jadi nyatanya gitu loh. Jadi kayak misalnya saya membeli coupling di sampingnya Mas Hamzah misalnya secara maya, kemudian saya pamerin ke Mas Hamzah, Mas aku beli coupling loh Mas di samping rumahmu. Mas Hamzah secara nyata ngelihat, loh di samping rumah saya ada orang kok, kenapa kamu beli gitu. Itu gimana caranya yang tadinya maya ini bisa menjadi nyata tuh, apakah bisa begitu Mas? Sebetulnya tidak bisa langsung apple to apple ya. Artinya tadi yang saya sampaikan kayak saya punya kekayaan misalnya Ethereum berapa di dunia kripto, itu lantas menjadikan saya memiliki aset yang kalau dikonversi rupiahnya misalnya berapa ratus juta atau miliaran, mungkin tidak semudah itu juga. Karena kalau memang beneran akan dikonversi ke kekayaan nyata, tentunya kan ada broker, ada yang memang exchanger yang akan mengubah dari uang virtual ke uang asli gitu ya. Uang yang tadinya mungkin Bitcoin, Doge, Ethereum dan lain-lain itu akan diubah ke rupiah misalnya. Nah, ketika akan dirubah ke rupiah, pasti akan ada yang memantau. Nah, itu terutama Mas, di Dijen Pajak. Bener. Kayak kemarin waktu Gozali Everyday itu dapat harga miliaran. Bener. Langsung yang Dijen Pajak, jangan lupa ya. karena potensinya kelihatannya si Gozali ini akan mencairkan. Kalau nggak mencairkan sih sebetulnya mungkin tidak jadi masalah, tapi kan jadinya nggak jadi kaya juga, karena uangnya kan tetapnya di dunia kripto. Dia kaya di sana, belum tentu harga koinnya akan sama ketika nanti dia jual. Makanya saya bilang NFT ataupun kripto dan lain-lain ini sebetulnya masih ranah abu-abu banget ya. Artinya harganya sangat fluktuatif mengikuti trending pasar. Ketika ada yang bilang oh ini lagi ada perang di mana itu jadi turun harganya. Jadi kayak ya sangat-sangat labil ya harganya, dan ini komponennya cukup ngeri kalau ada orang yang mengkonversi sejumlah uang asli untuk diinvestasikan di kripto. Jadi perlu literasi yang banyak juga nih ke teman-teman bahwa jangan sampai kita tergoda untuk kaya secara cepat sampai harus mengorbankan sejumlah uang nyata yang dipakai harian untuk di trading atau mungkin diinvestasikan ke dunia yang kita sendiri belum gitu paham gitu. Jadi akhirnya begitu rugi ya kelabakan. Makanya memang kita harus siap untuk hilang untuk hal-hal seperti ini. Oke. Kalau kita ngomongin soal teknologi, apalagi ini metaverse, kemudian banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali dari metaverse sendiri. Saya jadi kepengen tahu lagi nih, teknologi apa aja sih Mas itu yang bisa tergabung dalam metaverse ini? Sebetulnya tadi metaverse ini mungkin secara object oriented ya, secara yang bisa terlihat itu memang metaverse yang tadi saya sampaikan. Mungkin nanti ke depan penggunaan kacamata virtual reality itu menjadi hal yang umum. Tapi kalau sampai saat ini mungkin teknologi-teknologi yang ke arah sana itu sebetulnya banyak ya, karena kita juga sama-sama tahu sebetulnya perkembangan teknologi ini memunculkan banyak lapangan pekerjaan yang baru. Jadi banyak yang ada yang bilang nanti makin ke depan manusia akan digantikan dengan robot misalnya gitu. Karena bahkan ada yang bilang ASN juga nanti akan digantikan dengan robot. Nah, oleh karena itu kita juga harus berubah. Kita juga jangan melakukan pekerjaan as usual yang pekerjaannya itu bisa digantikan oleh mesin ataupun oleh programming. Kan nanti kedepannya mungkin segala urusan administrasi sudah by system, tidak perlu lagi ada orang yang harus handle. Nanti bank pun juga mungkin lambat laun akan pindah, tellernya nggak ada lagi, semua kita cuma cukup
ada mesin. Untuk setor uang juga sudah umum saat ini menggunakan cash deposit mesin. Jadi ATM yang selama ini hanya tarik uang bisa setor juga, dan buat kartu, ganti kartu juga udah langsung dengan mesin. Nah, ke depan kita ASN juga harus berubah bahwa kita harus bisa mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin. Jadi teknologi-teknologi ini akan memunculkan disrupsi, seperti dulu pernah ada yang bilang nih, ojek online nanti ojek dengan adanya aplikasi akan mematikan ojek-ojek yang ada. Ternyata bisa kan berdampingan. Dan termasuk juga dengan metaverse ini, mungkin saat ini belum bisa diterima secara massal, tapi ke depan itu pasti akan bisa hidup berdampingan juga sih. Kita bisa tahu bahwa ada dunia virtual, ada dunia nyata. Ya. Tertarikkah mas-mas berdua? Iya, saya tertarik betul. Jadi Mas Erik, saya pengen nanya, kalau kita kaya di kripto, itu belum kayak sungguhan ketika kita belum mencairkan ya? Yes. Atau kalau misalnya kami punya kekayaan di kripto sekian gitu, saya bisa membeli sesuatu dengan mata uang kripto itu kan artinya mewujud bisa dikonversi ke beli produk atau apa misalnya. Tapi konversi produknya itu masih di sana juga kan ya, belum ditarik ke dunia nyata ya. Seperti itu kah atau gimana? Kalau saran saya tadi biar teman-teman bisa clear ya. Iya, paham. Kalau kita beli asetnya di dunia digital, memang aset digital, ya tentunya hanya ada di digital. Artinya misalnya tadi yang saya sampaikan, kita beli, mungkin kalau paling analogi gampangnya, mungkin saat ini kita anak-anak yang mungkin kecil yang main-main game Roblox ya, mungkin di dalam game Roblox itu kan banyak ruang-ruang yang bisa digunakan untuk berinteraksi, untuk membuat sebuah permainan ataupun bergabung dalam grup gitu ya. Nah, ketika misalnya kita membayar gitu ya untuk add-ons dalam sebuah game supaya bisa jadi lebih sakti, misalnya ada perubahan personalisasi, beli topi di karakter Robloxnya, beli pedang di sana, tentunya kita mengeluarkan sejumlah rupiah untuk bisa menambah ke dalam gamenya tersebut. Nah, apakah ketika kita membeli objek yang ada di game itu membuat kita akan jadi terlihat lebih kaya di dunia nyata? Kan enggak juga. Itu kan makanya kita bicara NFT, salah satunya itu adalah objek tadi. Sebetulnya NFT itu singkatan dari non fungible token. Jadi fungible itu prinsip dasarnya itu, bahasa gampangnya namanya fungible itu tidak unik gitu ya, unik dan kreatif, dan fungible itu memiliki nilai tukar yang sama. Contohnya saya punya uang 100.000, Mas Hamzah punya 50.000 dua, Mas saya tukar nih 100.000 dengan 50.000 dua, deal kan? Karena uang itu memiliki nilai tukar yang sama. Nah, kalau non fungible sebaliknya, ini tidak bisa ditukarkan. Jadi fisiknya ini seperti karya seni, lukisan gitu ya. Jadi karya seni kayak di internet kan aset digital ya, kayak karakter bebek bisa dijual harga 2 miliar gitu ya. Terus tadi yang Ghazali Everyday, ada GIF kucing atau lain-lain, itu punya nilai sentimen yang berbeda. Tidak bisa. Ya tadi saya bilang, kok ada orang yang mau beli GIF-nya Ghazali gitu, miliaran. Memang sebagus apa sih gitu? Uang saya tinggal nge-save, klik kanan save as, saya simpan sendiri juga bisa. Tapi ada nilai orang yang merasa ini nilainya sedemikian besar. Nah, jadi kalau terkait dengan apakah ini menjadi kaya di dunia virtual itu bisa kaya juga di dunia nyata, itu kembali lagi apakah disetujui oleh para seluruh pihak bahwa aset itu memiliki nilai seni yang sama. Kalau memang iya, bisa dikonversi nanti nilainya dijadikan rupiah gitu atau mungkin USD, itu bisa. Tapi harga penurunannya ini seperti beli rumah. Kalau ada yang rumah itu kan sentimennya tinggi ya. Buat saya ini nggak semahal itu, NJOP-nya berapa? Udah sih NJOP-nya aja. Ada yang bilang, oh ini mahal, ini bagus banget lokasinya. Sentimennya tinggi, jadi dia bisa beli lebih mahal. Tapi ketika jual beli rumah itu pasti akan ada suka nggak sukanya. Saya nggak suka, saya mau saya hancurin ke rumah ini, jadi saya cukup bayar tanahnya aja gitu. Berarti kan orang ini akan bidding untuk harga rumah dengan harga rendah. Apakah yang jual mau gitu ya dibeli hanya cuma harga segitu? Nah, itu deal-dealannya sama kayak di NFT ini. Apakah nanti nilainya si Ghazali akan tetap 2 miliar misalnya, atau mungkin
jadi cuma tinggal 500.000 karena tidak memiliki nilai seni yang unik lagi gitu. Mas Erik, ini kita berbicara ekosistem berarti ya. Jadi sekarang ini kan memang regulasinya belum memfasilitasi, belum menyatakan. Kami sebagai regulator juga tentunya ada kepentingan kami untuk membangun literasi kepada masyarakat bahwa memang ada teknologi-teknologi baru yang saat ini ada, dan kita berharap tidak semua publik tidak terlalu terlena dengan hal yang baru ini dan tahu-tahu aja memindahkan aset uang rupiahnya yang digunakan untuk investasi ataupun terbujuk dengan iming-iming keuntungan yang ditawarkan oleh para influencer, artis, selebriti lain-lain, dan berharap nanti mereka akan sama suksesnya gitu ya. Itu kita memberi literasi kepada masyarakat, terutama literasi finansial. Jangan sampai masyarakat itu tergoda dengan hal-hal yang untung cepat gitu ya, karena prinsipnya yang namanya investasi itu tidak sekedar untung ya, pasti juga pernah ada ruginya. Namanya trading, namanya kita menginvestasikan sesuatu itu pasti akan ada naik dan turunnya. Jadi kalau ada yang bilang ini ada robot trading, ini ada sistem yang dibangun akan pasti untung, kalau pasti kita harus pelajari lagi legalitasnya, masuk di akal apa tidak gitu loh. Jadi memang banyak instrumen yang perlu masyarakat juga ketahui sebelum betul-betul sekedar ikut-ikutan. Soalnya selalu banyak sekali orang-orang ikut-ikut aja percaya gitu, padahal nggak tahu instrumennya seperti apa. Nah, Kominfo dalam hal ini ada program untuk literasi digital, dan itu ada di Direktorat Pemberdayaan Informatika. Kalau kami di tata kelola lebih ke regulasinya. Jadi kami akan bikin tim Pokja lintas kementerian untuk membahas mengenai kebijakan terkait dengan NFT ataupun metaverse dan lain-lain sih, teknologi baru. Terima kasih Mas Erik untuk informasinya hari ini. Sama-sama. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Ini balik lagi nih untuk sahabat frekuensi yang lainnya yang masih bersama dengan kita. Saya agak tertarik nih dengan kostum yang dipakai sama Mas Joni Paat. Ada tulisan SRR di situ loh ternyata. Bisa diceritain dikit Mas tentang SRR ini? Baik, Mbak Ratna. Jadi SRR ini sebenarnya adalah salah satu culture yang berusaha kita bentuk di tim LG, dan saat ini memang sudah ada di tim LG. Ya. Jadi SRR itu sebenarnya adalah singkatan dari 3 kata, strong, reliable, dan resilient. Kalau strong sendiri ya seperti kita ketahui artinya adalah kuat, namun kuat bukan berarti hanya secara fisik, namun kuat juga dari dalam atau dari mental. Itu yang pertama. Yang kedua, reliable. Reliable itu adalah dapat diandalkan. Misalkan nih, Pak Hamzah kasih tugas ke saya nyusun laporan keuangan. Ketika sudah dikasih tugas, itu tanpa perlu dikejar-kejar lagi, Pak Hamzah udah yakin bahwa kalau udah diserahkan ke Mas Joni itu dapat diandalkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Jadi saya udah kerjakan, tinggal lapor ke Pak Hamzah, Pak ini udah selesai laporannya, mohon diperiksa. Selanjutnya resilient. Resilient itu tangguh atau tahan banting, khususnya menghadapi tantangan di masa-masa seperti ini, di masa-masa pandemi kita harus tahan banting menghadapi tantangan yang ada. Oke, sepertinya kalau maksud dilihat SRR ini secara ngelihat gini aja itu semuanya di Mas Erik ada loh ternyata. Ya Mas ya, SRR ini ada loh. Kalau misalnya dari strongnya iya, semuanya ada juga lah dari Mas Erik. Dan juga untuk Anda sahabat frekuensi, kita di sini masih dengan podcast, dan sebagai penutup dari obrolan kita ini kita balik ke Mas Hamzah. Mas, kalau misalnya boleh dibilang di LG ini banyak layanan-layanan yang diberikan ke publik nih. Boleh Mas Hamzah jelaskan dikit layanan-layanan apa aja yang ada di LG, Mas? Iya, terima kasih Mbak Ratna. Tapi sebelum ngomong layanan yang kita berikan ke sahabat frekuensi, random sekali ya topik kita. Ngomong tim LG-nya, ngomong metaverse-nya, dan ngomong produk atau servisnya kita. Ini sebetulnya perlambang bahwa kita di tim LG ini memang selalu berpikirnya itu beberapa step di depan gitu. Orang barangkali masih terlalu awam, metaverse itu sebetulnya seperti apa sih? Apa
apakah itu seperti Miss Universe atau yang lain gitu. Nah, makanya ayo kita hadirkan yang bisa bedah. Karena podcast ini memang platform baru yang kita miliki di LG untuk membidik ya komunitas-komunitas anak muda, milenial agar konektivitasnya dengan tim LG dan layanan yang ada di sini makin bagus. Makanya mungkin orang juga protes, kok random banget ya ngomong tim, ngomong layanan, ngomong metaverse ya. Itu memang sengaja karena metaverse adalah special insight-nya. Sementara core pelayanan kita yang memang tim yang ada di sini dan service yang kita berikan. Iya, ada banyak sekali service yang diberikan oleh tim LG ke sahabat frekuensi. Tapi summary-nya yang paling utama itu adalah penanganan gangguan frekuensi jika ada yang terganggu, kemudian proteksi seluruh pengguna yang ada di Gorontalo. Di Gorontalo ini ada sekitar 3.200-an ya pengguna yang ada di sistem ISR. Dari berbagai service, ada broadcast, ada microwave paling banyak yang seluler, amatir radio, dan service-service lain. Ada layanan perizinan yang sehari-hari Mbak Ratna dan Mas Tian kelola. Kemudian ada layanan amatir radio, monitoring dan observasi pendudukan frekuensi, konsultasi fasilitasi perizinan juga tadi sudah saya sebutkan, dan layanan penertiban frekuensi. Diseminasi informasi itu antara lain yang ada di sini untuk layanan ke publik. Oke, baik. Jadi untuk sahabat frekuensi yang menyaksikan podcast tim LG untuk kesempatan kali ini, Anda jika punya atau ada beberapa hal yang ingin Anda tanyakan mengenai frekuensi, silahkan datang langsung aja ke Jalan Tayyib M. Gobel nomor 9, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana. Jadi nanti bisa bergabung bersama dengan kita. Kita akan memberikan informasi-informasi yang sekiranya bisa memudahkan Anda dalam menggunakan frekuensi. Ingat, jangan cuma tahu pakai, tapi urus juga izinnya. Terakhir, aku ngomongnya terakhir terus ya, Mas Erik ya. Ini kisaran-kisaran umur berapa aja tuh yang suka bergabung di NFT ini, Mas? Sebetulnya ini kalau untuk teknologi baru pasti biasanya milenial ya. Mungkin dari umur-umur, kebetulan Mas Hamzah sama saya kita seumuran, kita generasi awal milenial ya. Sama saya juga seumuran kok, Mas. Ya, kita sama lah. Jadi generasi-generasi sekitar 81 ke bawah gitu ya, yang memang saat ini milenial dan generasi yang baru juga. Mungkin mereka ini tentunya akan mencari sesuatu yang baru gitu ya. Memang kita terbiasa terhadap perubahan dari milenial itu banyak sekali perubahan. Kita pernah ngalamin dari era radio gitu ya, kita ngalamin era CD, mungkin beberapa sekarang mungkin nggak kenal gitu ya dengan kaset. Kita pernah ngalamin kaset, pernah ngalamin CD, sampai ke MP3. Mungkin beberapa sekarang anak-anak yang masih baru lahir udah nggak ngerti lagi itu apa MP3, nggak tahu Winamp, taunya ya sekarang YouTube, mungkin layanan-layanan streaming gitu ya. Dan mereka mungkin kalau dikasih gambar disket, bentuk disket juga apa nih? Tahu gitu loh. Nah, kita semua mengalami perubahan-perubahan yang sedemikian drastis gitu dari era tahun 90-an sampai sekarang. Dan itu kita jadi sudah terbiasa dengan perubahan. Nanti akan ada teknologi baru yang merubah ini semua. Ya, yang betul tadi saya senang sekali diundang dalam teman-teman tim LG ini, karena memang kita tidak bisa bekerja as usual lagi sekarang. Kita harus tetap membuka wawasan kita terhadap perkembangan teknologi yang semakin cepat gitu ya. Ini perkembangan ini masif sekali nanti ke depannya gitu. Jadi kita paling tidak mendapatkan informasi lebih awal dulu terhadap teknologi yang saat ini berkembang. Oke. Well, terima kasih sekali lagi. Saya mau ucapkan terima kasih banyak buat narasumber saya, Mas Erik. Terima kasih banyak, Mas Joni, juga Mas Hamzah. Terima kasih sudah berkenan hadir di ruang podcastnya tim LG. Dan juga untuk Anda semua sahabat frekuensi, sekali lagi terima kasih juga untuk semua partisipasi yang sudah Anda berikan dari awal sampai dengan bakal berakhirnya untuk podcast kita hari ini. Saya Ratna Kurniawati harus segera pamit dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.